seperti lidah itu, tahu lidah? Itu mak klip gitu, biar gitu sudah kena apa sih ya 10 rumah, 15 rumah, asal klip biar gitu itu sudah habis. Dulu itu kalau ada kejadian itu enggak sampai habis-habisan begini. Ini kan seperti pewayangan ini Brontoyuda sudah habis-habisan. Gunung Merapi berada di jalur kosmologi penting dalam kultur Jawa. Gunung api yang aktif ini berada dalam satu poros utara selatan Keraton Yogyakarta Hadiningrat dan Laut Selatan atau Samudra Hindia. Bagi masyarakat Jawa, terutama Jawa kuno, Gunung Merapi, Laut Selatan, dan Keraton Yogyakarta mengandung pemahaman kosmologi tersendiri. Dalam kosmologi Jawa, kehidupan di dunia merupakan sebuah harmoni antara mikrokosmos atau jagat cilik dan makrokosmos atau jagat gede. Keharmonisan itu harus dijaga satu sama lain, tidak boleh terjadi ketimpangan. Gunung Merapi dan Laut Selatan dipercaya sebagai pusat kedudukan mikrokosmos itu, sedangkan keraton merupakan pusat makrokosmos. Gunung Merapi di bagian puncak tidak pernah ditumbuhi vegetasi karena aktivitas yang tinggi. Jenis tumbuhan di bagian teratas bertipe alpina, khas pegunungan Jawa, seperti pohon pinus, cemara, dan edelweiss Jawa. Agak ke bawah terdapat hutan bambu dan tetumbuhan pegunungan tropika. Lereng Merapi, khususnya di bawah 1000 meter, merupakan tempat asal salak unggul nasional, yaitu salak pondoh dan lahan pertanian yang subur. Kalau saya itu waktu di Desa Manggong, itu kerjaan saya tani, hanya sebagai orang tani, sama piara hewan, terutama lembu, kambing, ayam gitu. Kelahiran saya itu di Pasar Pucung, sebelah kidul Pasar Butuh. Lantas pada waktu itu ibu saya kan dapat dapat warisan. Lantas Pasar Pucung itu mati, lantas saya pindah di Desa Manggong itu. Erupsi Merapi itu pada waktu itu kurang sesudahnya daerah Ngumbul, Mbah Marijan itu tempatnya Mbah Marijan, lantas Mbah Marijan itu meninggal dunia, itu asap Merapi lebih banyak yang mentelung ke selatan. Sejak kejadian erupsi Merapi, kemudian dilanjutkan dengan bencana lahar dingin, BNPB telah melakukan tanggap darurat. Kemudian rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai sejak kejadian bencana itu sendiri. Jadi tidak selesai tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi rehabilitasi dan rekonstruksi diawali dengan early recovery. Jadi pemulihan dini. BNPB telah menurunkan dana sekitar 39 miliar untuk early recovery itu sendiri. Bahwa program Rekompak itu adalah sebuah program sebuah program
pembangunan kembali, rehab rekon gitu ya, rehab rekon yang bertumpu pada kekuatan masyarakat berbasis pada komunitas gitu. Kemudian pendekatannya itu menempatkan, yang pertama itu menempatkan masyarakat sebagai pelaku utamanya, artinya mendudukkan masyarakat sebagai individu-individu yang dipercaya mampu untuk mengambil keputusan penting terkait dengan pembangunan rumahnya maupun lingkungannya. Jadi itu yang pertama adalah itu, bertumpu pada komunitas. Kemudian yang kedua, dia juga berbasis pada nilai. Artinya nilai-nilai luhur yang sudah ada di masyarakat itu menjadi modal sosial untuk melaksanakan kegiatan. Artinya gotong royong, kemudian nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebersamaan, saling tolong-menolong, ini menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan program Rekompak itu. Gitu ya. Membangun rumahnya itu nanti disambungkan dengan pemerintah, JRF. Nah itu kan ada JRF itu kan, itu atau Bank Dunia atau apa itu yang itu, tapi itu juga kerjasama dengan pemerintahan itu disambungkan dengan JRF dengan apa itu, yang 30 juta itu per kakak 30 juta. Karena kalau yang dari JRF itu yang penting ada tanah, bisa dibangun, tanah tidak bermasalah. Setelah ini jadi, akhirnya dari sana, dari Sleman itu pindah ke sini. Baru pindah ke sini, Januari tanggal di malam tahun baru. Sekarang di sini udah hampir 8 bulan. Hampir 8 bulan. Kalau dari kejadian pertama, der pertama itu ya sekitar hampir udah mau 10 bulan. Udah hampir mau 10 bulan. 6.500 kali songo. Prioritas utama adalah memindahkan atau memperbaiki rumah-rumah yang kena akibat bencana. Salah satu program kita adalah memindahkan masyarakat yang kena erupsi Merapi di ATL 1. ATL 1 itu area terdampak langsung. Nah, area terdampak langsung itu harus kita usahakan untuk dipindah. Keadaan wilayah kami yaitu Kinarjo pada umumnya itu sebelum erupsi itu keadaannya berupa penghijauan. Terus keadaan warga Kinarjo itu mata pencahariannya adalah berternak sapi perah. Itu hampir bisa untuk istilahnya itu ya ekonomi andalan untuk Kinarjo. Pada saat itu terjadi letusan yang sangat dahsyat yang dampaknya cukup secara psikologis cukup mengganggu. Nah, sebelum ke sini itu kan dulu warga itu sempat
mengungsi pindah-pindah itu waktu di Cangkringan aja itu sudah 3 kali kalau nggak salah. Dulu ke Balai Desa Umbularjo, lalu ke Desa Wukirsari, lalu ke SD, lalu baru masuk di Al-Qadir. Setelah di Al-Qadir itu terjadi letusan yang besar, semuanya pada terbirit-birit, pada lari terbirit-birit. Pada saat itu saya berpikir, wah ini orang sebanyak ini mau saya bawa kemana untuk bisa menghindari bencana Merapi itu. Lalu saya tanpa pikir panjang, ya udah pulang ke rumah saya aja. Lalu yang di rumah saya kontak, saya telepon untuk menyiapkan tempat, karena pada saat itu kurang lebih ya 350, sehingga kalau rumah saya nggak muat itu. Rumah ibu saya, rumah om saya, rumah bulik saya itu saya suruh siapkan, dan alhamdulillah mereka dengan sukarela juga mengikhlaskan rumahnya, sehingga saya buat mereka di sini supaya bisa nyaman untuk tinggal di sini. Warga kami ya sekarang kalau untuk menghuni di sana lagi itu kemungkinan ya sudah mikir gitu. Jadi mikirnya sekarang udah banyak yang bukan memikirkan diri sendiri, karena juga memikirkan anak cucu. Kalau nanti di situ, terus nanti di situ bangun permanen lagi, dihuni lagi, ditiduri siang malam, terus itu nanti kalau ada lagi, terus nanti rusak lagi, itu kan akan juga lebih repot lagi. Setelah erupsi kesini terus erupsinya tambah besar, akhirnya tanggal 5, malam tanggal 5 itu udah rata, udah nggak ada semuanya. Jadi sama sekali habis, rumah ini kebakar karena masih terbuat dari bambu dan kayu. Jadi tinggal di hamparan pasir sekitar hampir 1,5 meter. Terus ini bekas rumah saya ini tinggal puing-puing aja yang tertimbun pasir itu ya kami ya tinggal ini aja, sekarang tinggal kenangan aja. Mekanisme penyaluran bantuan itu tahap awal yang pertama adalah pendataan. Pendataan itu dilakukan oleh dusun, oleh desa. Desa pertama adalah mendata, memberikan pengumuman pada warganya siapa yang mempunyai lahan mandiri. Kalau sudah punya lahan mandiri akan dibangun duluan. Tidak usah berpikir lahan mandiri ini nanti diganti atau tidak. Yang penting ada lahan akan dibangunkan. Tipenya adalah tipe 36, kemudian boleh berkembang sampai tipe 45, 50 dan seterusnya dengan anggaran 30 jutaan.
Ya, sing jelas kita itu kan nggak tenang juga karena sejelek apapun kalau di rumah sendiri itu kan tentrem. Kalau di sini ini kan ya hanya disewakan, juga kita belum tahu kejelasan kehidupan kita. Yang jelas hari-hari kan masyarakat itu kan mikirnya hanya itu, artinya kehidupan selanjutnya itu yang masih belum jelas. Kita tuh ya mulai dari awal, mulai dari pengungsian Desember itu, karena kita juga belum tahu nasib kita. Kita sudah memikirkan masalah relokasi mandiri aja. Artinya kita jangan sampai, karena kita sudah mulai awal kita sudah tidak kepingin balik lagi ke desa atas itu. Walaupun tetapi kita tetap mempertahankan tanah itu harus tetap mempunyai hak milik kita. Kalau kita punya visi relokasi mandiri itu kan karena gini Mas, karena kita itu kan tidak ada kejelasan dari yang bersangkutan, artinya belum ada kepastian secara hukum atau gimana bahwa besok ini mau direlokasi atau tidak, itu kan belum ada. Nah, terus kita memberanikan diri, gimana kalau kita tidak tempatnya di atas, kita punya tanah sendiri di bawah, kita punya kekuatan gitu loh. Artinya nanti itu jangan-jangan sampai, kalau masyarakat itu kan juga kadang-kadang mikirnya gini, ojo-ojo saya itu punya gelem direlokasi tapi di atas diminta, kan kadang-kadang gitu. Saya ngurangi pemahaman seperti itu, ya kita satu-satunya untuk relokasi mandiri agar masyarakat itu tidak bimbang terus itu loh. Yang mana armene ya ben, tari kan. Terus sama giran. Tanah itu bisa mandiri, dia mencari sendiri atau diusahakan oleh pemerintah daerah. Nah, tugas pemerintah daerah adalah menyiapkan lahan-lahan yang selama ini mungkin untuk daerah yang bekas huntara. Nah, huntara itu bisa digunakan untuk hunian tetap. Nah, hunian tetap itu jadi masyarakat yang mau pindah itu kita siapkan dana sekitar 30 juta untuk rumahnya dan 7 juta untuk tanahnya. Kemudian nanti diberi fasilitas-fasilitas lain, misalnya sarana umum, jalan dan sebagainya. Ya, masyarakat Kinarjo ini harus mempunyai harapan. Kalau tidak mempunyai harapan, ya mesti saja hidup mereka akan tidak punya semangat gitu. Lalu